Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu mengenai yang pertama pengertian teori pembelajaran PAI dan yang kedua yaitu mengenai karakteristik teori pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu pengertian daripada teori pembelajaran PAI. Nah, teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu sistem yang membantu individu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan. Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran peserta didik. Berdasarkan suatu teori belajar, suatu pembelajaran diharapkan dapat lebih meningkatkan perolehan peserta didik sebagai hasil belajar. Teori belajar juga dapat dipahami sebagai prinsip umum atau kumpulan prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta dan penemuan yang terkait dengan peristiwa belajar khususnya dalam pembelajaran PAI. Dan pembelajaran yang sudah dipaparkan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Nah, teori pembelajaran ini sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran akan terjadi. Sebelum merancang pembelajaran, guru harus menguasai teori belajar dan pembelajaran, termasuk juga pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran. Nah, penguasaan teori belajar dan pembelajaran ini sangat penting dengan tujuan supaya guru dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah perilaku mengajarnya di kelas. Melalui teori-teori belajar dan pembelajaran ini, guru terutama guru PAI akan dapat memahami bagaimana siswa belajar dan kemudian menghubungkan prinsip dan hukumnya dengan teknik mengajar untuk mencapai pembelajaran yang tidak hanya menarik dan bermakna, tetapi juga berkesan bagi siswa. Nah, Atkinson dan kawan-kawan yang dikutip dari Hamzah mengemukakan beberapa teori belajar yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok atau aliran yang meliputi: pertama ada teori belajar behavioristik, kedua teori belajar kognitif, ketiga teori belajar humanistik, dan yang keempat yaitu teori belajar sibernetik. Nah, keempat teori belajar tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Nah, pandangan tentang belajar menurut teori aliran tingkah laku ini tidak lain adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari tingkah interaksi antara stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Nah, dari penjelasan tadi bahwasannya yang menjadi karakteristik daripada aliran behavioristik ini yaitu menekankan pada hasil daripada proses belajar. Lalu yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Nah, bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Namun, lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Nah, teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Nah, menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Nah, dengan demikian bahwa yang menjadi karakteristik daripada teori kognitif ini yaitu menekankan pada proses belajar.
Yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Nah, bagi penganut teori humanistik, proses belajar harus bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, namun dalam kenyataannya teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar. Dalam praktek, teori ini antara lain terwujud dalam pendekatan yang diusulkan oleh Ausubel yang disebut dengan belajar bermakna atau meaningful learning. Nah, dengan demikian, maka karakteristik daripada teori aliran humanistik ini adalah menekankan pada isi atau apa yang dipelajari. Dan yang keempat yaitu teori belajar sibernetik. Nah, teori belajar jenis ini mungkin yang paling baru dari semua teori belajar yang dikenal, yaitu teori belajar sibernetik. Nah, teori ini berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Nah, sekilas, teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses. Nah, proses memang penting dalam teori sibernetik. Namun, yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses. Informasi inilah yang akan menentukan proses. Nah, asumsi lain dari teori sibernetik ini adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi, yang cocok untuk semua siswa. Nah, oleh karena itu, sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang siswa dengan satu macam proses belajar. Nah, dan informasi yang sama itu mungkin akan dipelajari oleh siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Nah, jadi yang menjadi karakteristik daripada aliran atau teori sibernetik ini yaitu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tujuan pengembangan dan inovasi teori pembelajaran PAI. Nah, yang menjadi dasar dan tujuan pengembangan dari inovasi dalam pembelajaran PAI adalah mengacu pada inovasi pendidikan, karena pembelajaran merupakan suatu komponen dari pendidikan itu sendiri. Nah, adapun tujuan pembaharuan pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik yang sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan tenaga, sumber, uang, alat, dan waktu yang sekecil-kecilnya. Kemudian, mengacu pada pembaharuan, maka upaya tujuan dari inovasi pembelajaran PAI di sini adalah mengembangkan perencanaan pembelajaran pendidikan agama, yaitu diantaranya memilih dan menetapkan metode pembelajaran pendidikan agama yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Karena itu, tekanan utama dalam perencanaan pembelajaran adalah pada pemilihan, penetapan, dan pengembangan variabel metode pembelajaran pendidikan agama. Pemilihan metode pembelajaran pendidikan agama harus didasarkan pada analisis kondisi pembelajaran pendidikan agama yang ada, yang nantinya hasil analisis akan menunjukkan kondisi pembelajaran pendidikan agama yang diharapkan. Setelah menetapkan dan mengembangkan metode pembelajaran, dalam kegiatan perencanaan pembelajaran akan diperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi real yang ada dan hasil pembelajaran pendidikan agama yang diharapkan. Nah, selanjutnya yaitu strategi pengembangan dan inovasi teori pembelajaran PAI. Nah, sebelum itu, strategi adalah suatu upaya dan usaha dalam mewujudkan suatu harapan dan tujuan. Strategi yang dimaksudkan di sini adalah strategi yang spesifikasinya pada pendidikan atau pembelajaran pendidikan. Secara umum, pengertian strategi yang dimaksud adalah sebagai cara guru dalam menyajikan isi pelajaran dalam lingkup pendidikan. Nah,
pengertian tersebut, jika dihubungkan dengan pembelajaran, strategi dapat diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Di sini terdapat 4 dasar strategi. Yang pertama yaitu spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku yang diinginkan sebagai hasil belajar mengajar yang dilakukan. Dengan kata lain, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijadikan sasaran dari kegiatan belajar mengajar tersebut. Sasaran ini harus dirumuskan secara jelas dan konkret sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua yaitu memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Selanjutnya yaitu yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Yang keempat yaitu menetapkan norma-norma atau kriteria keberhasilan sehingga guru mempunyai pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan tugas-tugas yang telah dilakukannya. Selanjutnya yaitu dari keempat strategi tersebut, di sini juga terdapat prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh guru dalam memilih strategi pembelajaran secara tepat dan akurat. Pertimbangan tersebut meski didasarkan pada penetapan. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua aktivitas dan pengetahuan awal siswa, yang ketiga integritas bidang studi atau pokok bahasan, yang keempat alokasi waktu dan sarana penunjang, yang kelima yaitu jumlah siswa, dan yang terakhir itu pengalaman dan kewibawaan pengajar. Inovasi atau pembaharuan dalam strategi pembelajaran pendidikan agama Islam sebenarnya sejak kurikulum 1975 diberlakukan, di mana seorang guru dituntut untuk menggunakan berbagai metode di dalam menyampaikan materi pelajaran. Lebih lagi dengan penambahan kurikulum 1994 yang diarahkan pada cara belajar siswa aktif. Untuk memahami hal tersebut, maka strategi pembelajaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu strategi pengorganisasian isi pembelajaran. Yang kedua yaitu strategi penyampaian isi pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu strategi pengelolaan pembelajaran. Dalam hal pengorganisasian, guru harus memperhatikan yang pertama yaitu bahan pembelajaran harus sesuai dengan urutan tujuan. Yang kedua yaitu urutan bahan memperhatikan kesinambungan, artinya antara bahan yang satu menjadi dasar bahan yang lain. Selanjutnya yaitu bahan disusun dari yang sederhana menuju kompleks, dari yang mudah menuju yang sulit, dari yang konkret menuju yang abstrak. Yang ketiga yaitu yang selanjutnya yaitu sifat bahan yang faktual dan yang konseptual. Tadi dalam strategi dibedakan menjadi 3. Sekarang yang kedua yaitu dalam menyampaikan bahan pembelajaran, guru perlu memperhatikan bahwa pemahaman belajar masyarakat ini bertujuan menyampaikan pesan-pesan yang dapat berupa pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan perasaan. Yang terakhir yaitu jadi dapat dipahami bahwa strategi pendidikan dalam konteks pembelajaran adalah langkah-langkah nyata yang ditempuh oleh guru dan anak didik secara sistematik. Mungkin sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan dan inovasi teori pembelajaran PAI. Ada 3 langkah pengembangan dan inovasi pembelajaran PAI yang harus dilakukan pendidik agama Islam di era Society 5.0. Yang pertama yaitu ada disruptive mindset. Mindset adalah bagaimana manusia berpikir yang ditentukan oleh setting yang kita buat sebelum berpikir dan bertindak. Pendidikan agama Islam hari ini tengah berada di zaman digital yang serba cepat, mobilitas tinggi, akses informasi menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang. Mindset ini perlu dibangun oleh para pelaku pendidikan, terutama dalam pendidikan agama Islam, agar tidak terkesan pendidikan agama Islam itu selalu tertinggal. Yang kedua yaitu ada self-driving. Organisasi yang tangkas
dan dinamis dalam beradaptasi, mengurangi samudra disruption adalah organisasi yang memiliki SDM atau sumber daya manusia bermental pengemudi yang baik, bukan penumpang. SDM yang bermental good drive akan melalui membuka diri, cepat dan tepat membaca situasi, berintegritas, tangkas dalam bertindak, waspada terhadap segala kemungkinan buruk, dan mampu bekerja efektif, inovatif, dan efisien. Kemampuan-kemampuan tersebut yang dibutuhkan dalam pendidikan agama Islam. Yang ketiga yaitu ada Resolve of Christ. Ada genealogi pemikiran yang populer di kalangan umat Islam yang sampai saat ini masih dipegang teguh. Genealogi tersebut adalah mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya itu ada contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi teori pembelajaran PAI dalam pendidikan era Society 5.0. Nah, kita sudah memasuki era Society 5.0 di Indonesia. Dari banyak negara berkembang lainnya, di mana era ini telah mengganti fasilitas dan infrastruktur yang lebih berorientasi digital, telah mengubah sistem komunikasi dari tatap muka di bidang pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran PAI dengan menggunakan aplikasi berbasis online. Hal ini terbukti dengan banyaknya software-software Islami yang diciptakan oleh pakar yang dimanfaatkan dalam menunjang media pembelajaran seperti halnya PowerPoint, Flash, Al-Quran digital, hadis digital, e-book, dan lain-lainnya. Nah, adapun contoh hasil pengembangan dan inovasi dalam kegiatan pembelajaran e-learning PAI atau pendidikan agama Islam, ada banyak digital yang dapat digunakan, yaitu seperti Slack and Zoom, ialah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk bertatap muka sambil mengikuti kegiatan pembelajaran online. Yang kedua yaitu ada Google Meet, yaitu perangkat lunak Google yang tersedia sebagai aplikasi layanan yang memungkinkan penggunanya membangun koneksi online. Pengguna dapat melakukan panggilan video dengan banyak pengguna lainnya selama setiap pertemuan di platform ini. Dengan kata lain, Google Meet berpotensi menjadi alat yang berguna serta sebagai media alternatif yang membantu guru tetap bersosialisasi, baik itu untuk pengajaran di kelas ataupun mengatur pertemuan kerja organisasi dengan siswa. Yang ketiga yaitu ada Discord, yaitu program obrolan gratis yang memungkinkan instruktur dan siswa untuk berkomunikasi secara real time melalui teks, audio, serta video. Yang selanjutnya yaitu ada Edmodo, yaitu aplikasi yang mencorak platform untuk sistem manajemen pembelajaran menggunakan kesimpulan dan layanan yang ditawarkan pendidik dapat membangun ruang kelas dan mengatur kelas virtual sesuai dengan kebutuhan.